المسلمين والمسلمات أن الله يولي أولادهم بالجنة ويرفعنا بأصحابهم وأولادهم ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Mugi-mugi dugi kedua
2024 ini merupakan berkah bagi kita. Setiap tahun ibadah kita tambah baik, tambah baik. Karena setiap tahun umur kita tambah kurang, tambah kurang. Umur yang kurang tapi ibadahnya kita tambah baik. Alhamdulillah. Mugi-mugi istiqomah kalau panjenengan dalam oleh Allah sedikit dipanjang keberkahan, berkahkan ya Allah, berkahkan ya Allah, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan hadis ingkang wonten ing dalam kitab Lubatul Hadis. Terus kitab Lubatul Hadis ini salah satu kitab ingkang dipunkarang kalian Asy-Syaikh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Pokoknya wong-wong adoh kula panjenengan mboten tepak, wajah mboten ngertos, ganteng elek ya, tapi ilmune niki masyaallah. Karangane niki jumlahe umat menandakan bahwa Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu termasuk orang yang alim, orang yang pintar, orang yang fahim, orang yang akil. Semuanya itu termasuk mujtahid, orang yang ahli ijtihad, wong sing sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu syariat agama. Maka hadis yang dikumpulkan itu juga penuh dengan makna, bukan hanya dinukil di copy paste, tapi ada makna tersendiri kenapa hadis-hadis ini kemudian dijuluki dengan Lubatul Hadis, inti dari Oke. Lalu kalau panjenengan itu nek semisal belajar hadis sak akeh-akeh gak nuntut murid. Nggih, belajar Sahih Bukhari mawon itu jawaran kiai ustaz sing sampai mengkaji kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Bukhari itu kitab isinya hadis sing aran Imam Bukhari. Kitab Sahih Muslim itu kitab isinya hadis dawuh Kanjeng Nabi, perkataan Kanjeng Nabi, tidak lawe Kanjeng Nabi sing aran Imam Muslim. Nah, di dalam beliau mengarang dua kitab itu disepakati oleh ulama fahuma ashahul kutubi ba'dal Qur'anil Karim. Kitab Bukhari, kitab Imam Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Mengapa tidak sahih? Mengapa susah saking benar-benar sahih? Karena ketika mengumpulkan hadis-hadis, Imam Bukhari itu bukan hanya namun itu saja hadis yang dikumpulkan dalam kitab. Imam Muslim itu sampai kalau ditulis atau kitab itu buat sekawan atau 5 jilid buat berapa? Nanti tersuruh sinau satu ini. Betul kok. Sinerang yang kadang bukan paham, apa malah si rumah apa? Makanya kita bikin ciri lain untuk sampai ini kitabnya. Tapi ini adalah merupakan poin-poin. Makanya para ulama itu berlomba-lomba terus Imam Nawawi itu mengumpulkan kitab kecil yang isinya hadis yang kemudian disebut dengan Arba'in Nawawi. Disebutkan barang siapa yang hafal dan paham kitab Arba'in Nawawi itu maka dia termasuk menguasai seluruh ilmu agama. Karena memang di dalamnya itu penuh dengan makna. Sama hadis ini menjelaskan tentang perbabkan. Nah, yang ikan niki badai pulau sampai akan ini termasuk bab iman. Pada bulan yang lalu sudah diterangkan bahwa hadis terakhir pulau itu termasuk hadis penting, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu tentang hadis masalah persaudaraan. Jadi Nabi kupas hadis itu sangat luas, juga sangat tepat apabila digaungkan sekarang ini untuk masyarakat Indonesia pada khususnya. Rono nek waya pil-pil ini sepodo gino betul. Makanya itu hadis itu jangan sampai lepas, karena makanya para ulama memandang hadis
10 niku la yu'minu ahadukum ora diarani iman kang sempurna hatta yuhibba sehingga demen di akhir malam saudara ahad paling perkara bukan dari nafsi malam. Jadi orang itu tidak akan sempurna imannya kalau mencintai orang lain tidak sebagaimana mencintai dirinya. Artinya cinta kepada orang lain maka porsinya sama ketika menjaga mencintai dirinya sendiri. Maka sama kalau kita semisal orang lain itu merasa tersakiti, awak dewi juga tersakiti. Kalau dengan kata-kata itu semisal kita tersakiti, pasti kalau disampaikan kepada orang lain juga tersakiti. Ini pentingnya ukhuwah di dalam Islam. Makanya Islam hanya mengenal ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama umat muslim, tapi maknanya sangat luas. Maka saat tahun pinten itu 1970 atau 80 pada waktu itu Kiai Ahmad Siddiq selaku Islam PBNU pada waktu itu menjelaskan biar masyarakat bahwa tidak tersempitkan dengan bahasa ukhuwah Islamiyah, maka para kiai-kiai itu menjabarkan bahwa ukhuwah itu kalau disebarluaskan dari ukhuwah Islamiyah ini ada ukhuwah yang lain. Sebenarnya poinnya sama ukhuwah Islamiyah, tapi ada ukhuwah yang lain, maka disebut dengan ada ukhuwah wataniyah, cinta sesama bangsa, cinta sesama anak bangsa. Jadi Mas Jo bedo pilihan ini bedo saja, tapi kalau sesama warga negara Indonesia tetap satu rasa. Maksudnya ada ukhuwah insaniyah atau orang lain menyebut yang lain ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ini kalau ukhuwah wataniyah sama bangsa Indonesia, podo Indonesia. Jadi ini masalah apapun kalau dimunculkan rasa persaudaraan Indonesia pasti akan satu suara. Satu kali yang uang semisal kok menggorone ono sing nyek pasti yang sama orang ini bareng atau banyak Malaysia apa? Padahal beda partainya, beda agamanya, tapi karena memang yang dilukai bangsa Indonesia merasa bersama-sama. Ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Walaupun negaranya beda, agamanya beda, sukunya beda, bangsanya beda, tapi kalau kita melihat ada sisi kemanusiaan pasti ada rasa. Maka siapa orang yang setuju kalau misal di atas dunia itu masih ada penjajahan? Karena apa? Itu merusak persaudaraan sesama bangsa. Maka ketika semisal sekarang Palestina lagi dijajah, lagi diserang, sebenarnya bukan lagi yang cedera itu umat Islam, kita sebagai umat Islam, tapi siapapun yang tidak suka kekerasan, siapapun yang tidak suka kekerasan pasti akan menolak kejadian. Maka ukhuwah itu maksudnya itu sesama anak bangsa, sesama umat manusia. Nah, kembali lagi ke hadis itu bahwa ketika kita sama dengan umat Islam, monggo persaudaraan itu harus dipupuk. Apalagi podo, wong kadang ngoten, wong negarane podo pilihane partai dan podo, jadi bukan. Partai yang podo sing didukung calon tidak podo, dia bukan. Namun calon dia podo, partai yang podo, untuk pendapatannya gak podo. Yo eyel, namun terus pasti belum selesai ono ae salah. Loh, makanya kita jaga jangan sampai kita itu karena hal-hal yang seperti itu. Karena masalah uang ya. Nah, ini yang iman masalah keimanan, iman yang ada dalam diri seseorang itu sebenarnya ada pada diri. Dawai kanjeng Nabi kan tadi dawuh. Qala lahu subhanahu Nabi al-imanu kang utawi iman iku fi sadril mukmini ing dalem dodone wong mukmin. Jadi
orang yang beriman itu keimanan yang ada pada diri seorang mukmin. Artinya iman itu ada di dalam hati. Iman itu ada di dalam hati. Makanya wala yatimmu, kalau memang iman ada di dalam hati tidak bisa kelihatan, maka agar bisa lihat keimanan itu diukur dengan apa? Wala yatimmu lan ora sempurna apa al imanu iman, ora sempurna illa bi tamamil faraidi angin lawan sempurna lakoni fardu wa sunani lan pira-pira sunnah. Karena iman itu dalam hati dan tidak bisa dilihat secara nyata, maka kenyataan itu bisa dibuktikan faktanya dengan apa? Seseorang tersebut dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan pengikut-pengikutnya. Terus, boten saged yang ngomong saya iman, saya Islam. Tidak cukup hanya di situ. Tapi apa? Pembuktiannya yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan. Bahkan anjuran-anjuran itu berupa kesunahan juga dilakukan. Yang namanya wajib apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggal dapat dosa. Yang namanya sunnah, jadi kalau wajib itu kayak sholat, waktu, kalau dikerjakan pahala, bukan hanya sekedar membuka kewajiban, dapat pahala. Kalau ditinggalkan sholat waktu, dosa, disiksa. Kalau kesunahan apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak dapat apa-apa. Kayak mendengar membaca Al-Quran, punya sunnah. Sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, punya sunnah. Sedekah memasukkan kotak amal di masjid, punya sunnah. Corot boni di panjenengan diganjar, memboni kotak amal. Boten leboni, yo gak apa-apa. Tapi dia gak tahu leboni berasawan nih. Yang gawe isu sampai sore gak sedetak balas. Paling dirasakan nih kalau leboni. Kalau apa nih? Nah, itulah cara protesnya teman-teman. Tapi tetap boten dapat dosa. Kecuali kalau zakat wajib. Zakat sudah dihitung 25% dapat berapa? Terus zakat fitrah yang setahun sekali sebelum hari raya itu. Niku. Jadi ukurannya itu adalah dengan melaksanakan yang wajib. Terus kalau yang tidak wajib bagaimana? Selain sunnah itu hukum itu bukan hanya sunnah, tapi ada mubah. Mubah itu tengah-tengah jawab. Bukan kategori sunnah juga bukan kategori makruh, tapi tengah-tengah. Wajib, sunnah, mubah. Mubah itu harus sekolah dengan misalnya muncul minum, ya nggak minum nggak dapat apa-apa, minum pun nggak dapat apa-apa. Kalau hukum asalnya minum biasa, tapi kalau belum dengan minum dilihat Bismillahirrahmanirrahim, saya minum untuk menghilangkan kehausan dan menguatkan badan, maka menjadi sunnah. Tidur juga sama, hukum asalnya mubah. Dengan ilmu botol nomor gak ilmu paling ini isu ngantuk tapi hukumnya awalnya mubah. Tapi kalau tidur diniati Bismillahirrahmanirrahim, saya niat tidur agar nanti bisa bangun malam, besok pagi bisa rezeki uang, bisa bekerja dan bisa memakai. Maka tidurnya orang yang niat seperti itu dapat pahala dan dikategorikan sunnah. Ada lagi nanti setelah sunnah mendekati ke arah, setelah mubah ada hukum namanya makruh. Makruh itu kebalikannya sunnah. Makruh itu kebalikannya sunnah. Kalau dikerjakan tidak dapat dosa makruh, tapi kalau ditinggal ini, kalau ditinggalkan ini dapat anjuran dan jadi makruh. Kebalikannya sunnah makruh. Contoh, seseorang kalau mau masuk masjid, sunnahnya adalah melaksanakan sholat tahiyatul sunnah hukumnya. Seandainya dia meninggalkan, kan dapatnya ada dapat sunnah, tapi makruh tadi dapatnya.
Jadi orang yang tidak sholat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan datang masjid langsung duduk, itu hukumnya makruh. Kalau tidak sholat tahiyatul masjid, ya nggak masalah, nggak ada berdosa. Tapi seandainya dia melakukan sholat tahiyatul masjid, maka dia mendapatkan sunnah. Jadi sunnah makruh itu kebalikannya sunnah. Sama halnya haram itu kebalikannya wajib. Haram kebalikannya wajib. Kayak misal mabuk-mabukan, judi, narkoba, haram. Berarti kalau kebalikannya wajib, kalau ditinggalkan dia dapat pahala, kalau dilakukan dapat dosa. Loh kok bisa ditinggalkan dapat pahala? Iya, karena kalau kita niat bismillah, misal ada godaan-godaan seperti itu, wah ada godaan ini pasang sosok itu yang paling misal berjudian. Nah, misalnya niati, kalau niat meninggalkan. Maka kalau ada niat untuk meninggalkan itu, maka pahalanya dapat pahala. Jadi haram juga ada niatan. Ada niat agar dapat pahala. Nah, ada beberapa amal, ada beberapa ibadah, kategori ibadah, tapi tidak terang benderang apakah ibadah itu wajib, sunnah, mubah, ataupun makruh, ataupun haram. Karena apa? Memang nasnya, Al-Qur'annya tidak menjelaskan, sunnah Nabi-nya tidak menjelaskan. Tetapi amal ibadah itu nanti diarahkan kemana? Kayak tadi mubah kan sebenarnya itu dapatnya tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan dengan kebaikan itu maka menjadi pahala yang sunnah. Nah, karena ini momennya mendekati bulan Rajab, yang tanya ada bagaimana hukumnya memperingati malam 1 Rajab. Ini saya jelaskan dulu sebelum menghukumi peringatan Rajab, baik malam 1-nya ataupun malam Isra Mi'rajnya ataupun puasanya, maka nanti akan berbeda-beda ketemu. Nah, sebelum menghukumi itu ada hadis kanjeng Nabi, atau kalau yang lain mengatakan ini bukan hadis. Itu lo jelaskan, jangan sampai ini hadis buatan. Ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi ada yang mengatakan ini hadis Nabi. Belum untuk kitab ini, kitab Nabi Kanjeng Najah Wasurur. Kanjeng Najah Wasurur ini singaran Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Ali Kudus. Hakiknya, hakiknya berarti orang tuanya namanya Muhammad Ali, asalnya Kudus. Kemudian sudah hijrah ke Mekah dan punya anak namanya Syekh Abdul Hamid. Jadi turun orang Indonesia. Jadi sudah lama di Mekah, termasuk guru di Masjidil Haram, Mekah sebelum didirikannya negara Saudi Arabia. Berarti sebelum runtuhnya kerajaan Turki Utsmani, berarti sebelum 1900 sekian. Dan runtuhnya Turki Utsmani sekitar 1926. Berarti mungkin abad sebelum 19. Nah, ini dijelaskan kalau di sini termasuk hadis kanjeng Nabi. Apa hadis kanjeng Nabi-nya? Khamsul layalin la tuwaddu fihinna ajza. Kata kanjeng Nabi, ada 5 malam yang apabila 5 malam itu kita berdasarkan kebaikan dan amalan doa, maka doa tersebut tidak tertolak. Artinya 5 malam ini termasuk 5 malam yang sangat mustajabah. Apabila kita meninggalkannya maka tersia-sia. Maka jangan sampai 5 malam ini kita tinggalkan begitu saja. Apa 5 malam itu disebutkan? Pertama kalinya awalul lailatin Rajab. Yang pertama itu adalah malam 1 Rajab. Ini lebih kapan? Sabtu, Sabtu. Jadi kalau Sabtu depan itu 1 Rajab, berarti malam Sabtunya itu termasuk malam 1 Rajab yang disabdakan kanjeng Nabi ketika seseorang itu berdoa di malam itu, maka doanya tidak. Nah,
Kanjeng Nabi hanya menjelaskan atau dahulunya ulama hanya menjelaskan pokoknya harus berdoa. Terus apakah doanya seperti apa memang tidak dijelaskan. Yang penting kita mengisi malam 1 Rajab itu dengan kegiatan yang positif. Maka apabila semisal di malam 1 Rajab itu diadakan kegiatan bersama khatam Al-Quran, maka dapat pahala di samping menghidupi 1 malam Rajab juga dia membaca Al-Quran. Wah, aku kesel masa motor sak juz itu gak mari-mari sing aja gak mari-mari ya sebab ono kurwa ini telu. Ono semisal itu ono wis kudu dicampur kali. Lah ngoten nggih. Atau semisal diadakan hibaan. Apakah hibaan boleh pada malam Rajab? Tiap malam pun boleh hibaan. Mau biasanya masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya kalau membaca sholawat itu sering bertemu malam Jumat. Di mana malam Jumat itu nanti termasuk prosedur termasuk 1 malam yang juga tidak terlalu. Jadi kenapa makanya mau Indonesia itu roto-roto tahlilan, hibatan itu pas malam Jumat ya karena ada dalil ini, ada keterangan ini. Jadi 5 malam yang tidak tertolak 1 malam 1 Rajab, yang kedua walailatul nisfi minas Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, yang ketiga walailatul Jum'ati malam Jumat, yang keempat walailatul Fitri malam hari Idul Fitri, dan yang terakhir walailatul Nahri malam hari Idul Adha. Kelima malam itu adalah merupakan malam yang sakral, yang siapa orang yang mau memanfaatkan malam itu maka doa-doanya tidak. Tapi ketika karena ini adalah merupakan hanya ikhbar, bukan perintah harus malam ini harus enggak, tapi yang ikhbar menjelaskan. Berarti kalau semisal tidak doa pun ya nggak masalah, tidak berdosa. Karena apa? Tidak menghukumi wajib. Loh, maka kalau misalnya kegiatan masyarakat kita diisi dengan sholat sunnah, ya tidak masalah. Mengadakan sholat sunnah, misal bagaimana kalau sholat sunnahnya berjamaah? Nah, ini mungkin pernah saya jelaskan sebelumnya, tapi kalau jelasannya, sholat sunnah itu ada 2 sebenarnya. Ada sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, bagaimana sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, sholat malam sunahnya berjamaah. Ada sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya apa? Sholat duha, sholat witir, sholat hajat, sholat istiqoroh. Maka itu tidak ada perintah untuk berjamaah. Tetapi jangan sampai berhenti di situ. Seandainya ada masyarakat kita mengerjakan sholat tersebut jika dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala terlebih. Sebagaimana fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah. Pahala tarbiyah itu apa? Pahala mendidik, pahala ngajak. Jadi misal enten kalau natos apa ten Slaket ini kemudian itu sholat sunnahnya qobliyah dan ba'diyahnya berjamaah. Kemudian belum kami memang karena itu tujuannya itu biar semuanya ikut. Soalnya kalau sendiri-sendiri kadang kan mati sholat langsung mati. Loh, makanya diadakan berjamaah, tidak berdosa. Apakah dapat pahala berjamaahnya? Kalau jamaahnya tidak, karena sholat qobliyah ba'diyah itu dikerjakan dengan sendiri-sendiri, tetapi dia akan mendapatkan pahala tarbiyah. Yang jadi imam karena ngajar kebaikan dia dapat pahala, yang jadi makmum karena manut terhadap kebaikan juga dapat pahala. Sama kayak orang ngajar itu, yang dapat pahala orang ulang itu hibutan gurunya kok. Kalau kita ini hibutan pulau kok dengan yang harus pahala. Oke, kita sebesar pahala pulau gak dewe kok. Wah, ternyata dia asal pahala. Kedua-duanya pahala. Dalam tarbiyah kan yang mendidik juga sama. Misal malam itu bocor di sini sunat
berjamaah, tidak melanggar syariat. Nah, ini pahala berjamaahnya itu dapat pahala tarbiyah. Loh, ya, mengenai kan Mojokerto ini, kalau gitu, kita datang ke Mojokerto itu banyak sholat yang dikerjakan berjamaah, terutama sholat duha dan pengawasan. Ternyata di telusuri dari kiai-kiai sepuhnya sudah seperti itu. Dulu Mbak Nawawi Janggelan juga ketika setelah ngaji sholat duha berjamaah. Mbak Yahya kali ini juga setelah istighosa sholat duhanya berjamaah. Dan belum penasaran karena memang selama pulau mondok itu di sholat sunnah itu berjamaah. Penasaran kalau Pak Dosi keterangannya ini yang menentang ada dan tidak ada. Bahkan malah didukung oleh ulama Saudi yang menjadi referensi ulama Saudi. Makanya jadi kan semisal ningali TV pas tarikannya malam Ramadan, selain jamaah tarawih juga ada jamaah tahajud. Kalau TV itu kalau yang TV ini kan buka toko yang di Masjidil Haram, selain jamaah tarawih juga ada jamaah tahajud. Terus kalau cari lagi apa referensi dari Masjidil Haram ini kok membolehkan? Ternyata ada pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak ada kesukaan berjamaah yang tidak asalnya berjamaah tetapi dapat pahala tarbiyah. Ketika yang penting tidak melanggar. Terus beda kalau istighosa kalau menurut jam itu tidak ada yang dilanggar, berarti kalau istighosa diisi kebaikan maka dapat pahala istighosa. Kecuali kalau semisal itu saya bukan contoh, kadang kan kalau kali ada peringatan Maulid Nabi, tapi di sini joget-jogetan dan berita koplo lah, si motor itu sih jelas melanggar syariat. Akhir-akhir ini ya semacam-macam lah, tapi yang jelas itu macam kalau bagian kantos-kantos jangan sampai perkara kebaikan itu dicampur adukan, harus hati-hati. Kebaikan ya kebaikan, kejelekan tidak ada sama-sama di antara. Ya walaupun kadang saya metode dakwah yang itu beda-beda. Kayak sekarang lagi yang viral satu Instagram. Ya memang itu metode dakwah, nggak masalah. Artinya nggak masalah itu dakwahnya memang seperti itu. Buktinya banyak yang masuk Islam, masuk katanya kali, katanya. Berubah dengan apa Islam yang lagi itu pinter sih Islam. Pintar sih ditobat. Apa tuh khusus normal. Caranya Allah untuk mengislamkan, untuk membaikkan orang itu dalamnya masing-masing. Tapi kalau panjenengan harus ngerti kalau nggak ada kebaikan tidak boleh dicampur dengan kemaksiatan. Kayak mau haji Isra Mi'raj, tapi isinya dalam bidang. Biasanya mau Nabi itu sekolah kalau ngeband background itu mau Nabi. Peringatan Maulid Nabi karena yang tampil anak-anak, karena anak-anak semua pada seneng ngeband, ya akhirnya di band yang ditampilkan bukan seolah-olah ini nas, iya sama. Tapi kalau hanya sekedar peringatan itu tahlilan, dibakar, ulang bersama. Karena di malam itu kembali lagi bahwa satu rojab adalah merupakan malam yang mulia. Terus rojab itu merupakan Al-Quran termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai meninggalkan satu, memperbanyak istighfar. Yang kedua memperbanyak sholawat, dan yang ketiga diri Allah itu puasa. Itu pesannya Muhammad. Pertama baca istighfar. Sebenarnya kalimat istighfar yang khusus tidak ada, tetapi di dalam kitabnya itu dijelaskan. Nek kalau panjenengan pengen barokah dapat istighfar bulan Rajab, maka dengan kalimat Rabbi firli warhamni wa tub alayya di bawah 70 setelah
Isya atau setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Artinya itu dibaca di malam hari di pagi hari. Jadi malam hari dengan sepertinya setelah sholat maghrib di bawah setelah sholat maghrib. Kalau sepertinya setelah sholat isya di bawah setelah sholat isya. Nah, untuk paginya setelah sholat subuh. Meskipun Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Artinya Rabbi firli Gusti mugi-mugi panjenengan ngampuni dosa kula. Rabbi firli warhamni Gusti mugi-mugi panjenengan melasi kula. Wa tub dan mugi-mugi panjenengan nrimo taubat. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Warahmi watub alayya. Ini yang Arab itu sarang-sarang kami, sarang-sarang jamaah sama tulis sholat isya atau subuh itu. Water akan mencoba itu kalau boten baca lima itu. Jadi kalau kadang itu penasaran, itu anak kecil hati, jauh anak tidak terasa. Tapi di sini ini dong untuk pada. Jadi si pulau tidak ada kelihatan. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Bukan cetor, tapi macam karena lisan orang Arab semua no, si makan telo, bukan gato. Terus apa nih? Rabbi firli warhamni watub alayya. Di salah satu utamanya kita merupakan doa agar segala taubatnya diterima. Kenapa kita harus doa seperti itu? Nah, ini kalau saya. Ini hadis ini dari mana ini? Kita akan bahas semua dipenggal. Ini kalau terangkan kenapa istighfar jam itu banyak istighfar? Karena sebelum nanti kita itu, sebelum kita panen, kita menyiapkan makanan dulu. Dengan asin takos tadi ya, dari buka lapak itulah biasanya sama itulah disirin, langsung di kantor di apa kan motor langsung tandur. Dibersihkan, ditoto, kalangan motor dulu, dilusto, kemudian masuk gambar-gambar ada wong, kita kalasan ngurus to, kalangan dan motor geser 10 cm, sesuai malah entek. Nah ini jadi sak kira ini ditoto, jadi kalau sapu sama kita itu nanti bulan Ramadan adalah bulan panen. Sebelum panen ada bulan Sa'ban, itu bulan tandur. Sebelum bulan Sa'ban ada bulan Rejab, itu adalah bulan persiapan kita agar apa? Hati ini hati yang bersih, dosa-dosanya bersih. Maka di bulan ini kita persiapkan. Ini kalau kiai dan masjid itu persiapan itu bulan ini. Nah, awal lah persiapan Ramadan di malam Ramadan ini di sahur utamanya lauknya apa? Kamu ya? Buka pertama menunya apa? Yang besar Ramadan lagi dikus oleh kadurung, sari dia kadurung. Jadi pikir orang pun bang sama ini. Ya dan masjid masalah makanan, masalah bagus cuma itu. Tapi persiapan hatinya itu persiapan jemaah. Makanya anak-anak kita terpulang. Sampai itu kita sholawat. Karena apa? Pertama kali benih yang muncul di perutnya Sayyidah Aminah itu adalah bulan Ramadan. Kanjeng Nabi kalau lahirnya bulan Rabiul Awal, ditutup mundur. Kanjeng Nabi itu bulan sibuknya di perut ibu dan kita itu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini termasuk bulan istimewa. Di samping di bulan Rajab tanggal 27 ini juga ada peristiwa yang sangat besar, mukjizat yang tidak pernah diberikan oleh Rasul dan Nabi sebelum Nabi, yaitu Isra Mi'raj. Ini cukup selawat pendek itu semua anak. Kalau mampu puasa, karena termasuk
bulan mulia. Tapi bulan mulia itu kita muliakan. Apa sih sejarahnya bulan mulia itu? Gusti Allah membuat memperkenalkan Kanjeng Nabi itu melaksanakan perang atau ekspansi kemana-mana, tapi fokus untuk meningkatkan amal ibadah umat. Makanya dikatakan bulan mulia. Lah, zamannya Kanjeng Nabi, zamannya sahabat, zamannya Nabi ya dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bagus, memupuk imannya. Makanya salah satunya dikasih poso. Nah, jadi saat dari poso Ramadan itu dilakoni poso, tapi nggak wajib. Itu apa sunnah? Diberlakukan puasa hari apa saja boleh. Apalagi puasanya Senin Kamis, apalagi puasanya ayam kubik. Jadi itu sing poso. Tapi sing harus luwe yang berpulau ini malah gampang luwe. Harus poso. Iya, boleh. Telat. Oke, kita mulai. Oh, kasih kami. Oke, terus ada di monggo kalau kami baca istighfar, baca sholawat. Kalau lanjut nanti saya cek potong. Wala yasudulan orang rusak apa iman illa bijuhudil faraidi akhir kelawan akas utawa ninggal fardu lan sunah lan ninggal sunnah. Rusaknya iman itu ya dengan sebab orang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seterusnya. Jadi semisal yang niku ninggal sholat, iman Islam tapi ninggal sholat, maka imannya itu akan tipis, akan rusak. Jadi dengan sebab orang itu banyak maksiat karena apa? Karena banyak meninggalkan kewajiban. Bentengnya imannya seseorang itu dengan melaksanakan kewajiban. Dan dia awak dewe misal sholatnya yo wis, puasane yo wis, ngajine yo wis, kebobolan maksiat, ya sebenarnya dari maksiat. Artinya itu benteng sudah, kalau banyak sudah ikhtiar, sudah maksimal. Ada kalau masih maksiat, kadang dia apa? Sholatnya iyo, tombolannya iyo, posone iyo, dalilnya iyo, oke. Ya sekali lagi nanti yang perlu diisi adalah kualitas. Tapi intinya ibadah koloknya ini untuk menguatkan keimanan. Dan faman nakosofa itu kan faman mongko utawi sapane wong gawe kanjeng Nabi iku nakoso murangi sapa man murangi fardhotan ing fardu biwali jumudin lawan tanpa akas ya ketiba mongko den siksa sapa alaiha sing man nakoso. Nek enten tiyang kok ternyata meninggalkan kewajibannya karena memang alasan-alasan bukan karena menolak kewajiban. Beda nanti. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dia menolak sholat karena memang menganggap wajib, maka murtad keluar dari Islam. Tapi nek tinggal sholat, harus ada sebisa. Maka kalau seperti itu nanti hanya disiksa, tidak dihukumi murtad, tidak dihukumi keluar dari Islam. Jadi yang tinggal sholat itu memang ada yang kantor-kantor. Nek kalau alasan-alasan, ya nanti disiksa saja. Tapi ya semisal nggak terima kalau ada kewajiban, aku nggak wajib. Aku menikuti seperti urip bersama pada Gusti Allah, nggak ada istilah sholat wajib itu semisal nggak terima, maka dia tersebut keluar dari Islam. Waman atama lan lamun nyempurna kesopoman, waman taisapan wali watama nyempurna kesopoman, alfaru itu ikut fardu, ya wajibat mongko wajib lawan kebeman mongko aljanah. Kalau pekerjaan kewajiban itu sempurna dengan baik dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala surga. Ukuran keimanan itu adalah pada kewajiban kita. Semakin kewajiban kita banyak kita lakukan, semakin kuat iman kita. Semakin sedikit kewajiban yang kita lakukan, semakin tipis iman kita. Semoga istiqomah, ibadah istiqomah, ibadah sholat istiqomah, naos tidak turunnya semua keturunannya juga bisa mendapatkan turun sholat. Amin.
Berjamaah bermasalah. Bermasalah. Kalau bersama-sama berjamaah. Oke, berjamaah. Jika misal suatu sunat tasbih pada imaman dan lain-lain. Di belakangnya suatu sunat tasbih makmum imam. Iya. Ambil. Ingat itu. Kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qadibna wa 'an syarri ba'idna wa qdi hawaijna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim.